The Jesus Pemilitum, ya, penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa. Yang nulis Simha Jacobovici, nanti abang silahkan klik sendiri, cari sendiri siapa ini. Dan Charles Pellegrino, The New York Times bestseller. Ini yang nulis Kristen ya. Ternyata Yesus itu punya anak, ditemukan makam anak Yesus, ya, di Yosef, ya, Yuda atau Justus nih, Justus putra Yesus, ya. Ditemukan makam berupa peti batu yang merupakan anak dari Yesus, ya. Ini datanya bang ya, kita kalau abang percaya ya silahkan. Ini datanya penemuan Israel ya, di Israel ya, di Yerusalem. Jadi ada makam peti batu semacam ini. Ternyata peti batu itu adalah, nah ini nih, tampaknya milik putranya, yaitu Justus. Ini nama Justus, Yudah ya. Nah, jadi ada anak-anak, ada yang namanya anaknya Yosef, ini putra Yesus. Jadi ditemukan makam-makam yang merupakan anak dari Yesus. Di tulisan bahasa Ibrani ya, arkeologi ini. Jadi Yesus itu memang berkeluarga, punya istri, bahkan Maria Magdalena itu adalah istri daripada Yesus Kristus. Karena tidak mungkin Yesus itu disentuh oleh wanita yang bukan mahram. Kenapa Maria Magdalena menyentuh Yesus, mengusapi Yesus? Karena dia adalah suaminya, suami Yesus. Suami Maria Magdalena itu suaminya adalah Yesus Kristus, dan istri daripada Yesus Kristus adalah Maria Magdalena. Ada datanya, ada arkeologinya. Saya hanya menyampaikan. Kalau teman-teman Kristen mau mengantitesa, silahkan antitesa dengan data arkeologi yang sama. Ini data arkeologi ya teman-teman ya, bukan asal bunyi. Ada bukunya, ada datanya, gitu. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa makana li rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli azalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, ya, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Nah, jadi Yesus itu adalah seorang rasul menurut Islam. Seorang rasul itu ternyata menikah, diberikan istri-istri, begitu ya. Jadi Yesus itu salah satu di antara rasul. Bahkan di dalam Islam Yesus itu adalah Rasul Ulul Azmi. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat 13 ayat 38, ternyata para rasul sebelum Nabi Muhammad mereka punya istri, bahkan diberikan anak-anak. Termasuk salah satu di antaranya adalah Yesus Kristus. Sekarang apakah Anda siap? Ini teman-teman malah komennya, tapi benar kan Nandar pengacara? Aduh, masa saya bohong? Oke, Bang Wendy. Oh, berarti kalau gitu kita beda persepsi juga Bang, karena kalau menurut apa yang Abang jelaskan tadi berarti antara Yesus Kristen dan Yesus Islam itu sama gitu menurut Abang gitu, atau beda gitu? Nih teman-teman yang nuduh aku katanya pengacara gadungan, nah aja lu pengacara gadungan. Di Facebook ya. Jadi jangan nuduh saya pengacara odong-odong ya. Dasar nih oten-oten. Ini gue pengacara asli. Oke Bang,
Sekarang abang buka Lukas 7:38 bang. Halo bang. Lukas 7. Lukas 7:38. Teman-teman jangan bahas profesi ya. Udah kita diskusi ya. Jangan bahas profesi. Itu 38. ya. Lukas 7:38. Ya sudah. Ya silakan. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dengan minyak wangi itu. Abang, suara abang berisik bang. Ulangi bang, tadi ada noise bang. Bang. Lukas 38. Ya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Baik. Saya tanya, boleh tidak di dalam ajaran Yahudi, menurut hukum Torah, seorang perempuan dewasa menyentuh wanita, menyentuh laki-laki yang bukan mahram. Bukan mahram itu apa? Tidak ada hubungan darah. Kalau boleh, di mana dasarnya? Kalau tidak boleh, juga di mana dasarnya? Silakan. Itu di situ kan Yesus disentuh ya, bahkan diurapi, bahkan mohon maaf, Yesus dicium kakinya oleh Yesus. Pertanyaan saya, di dalam ajaran Yahudi mana seorang perempuan dewasa boleh mencium, boleh menyentuh laki-laki dewasa Yahudi, bahkan seorang rabi, seorang nabi, yaitu Yesus? Kalau boleh, di mana dasarnya? Kalau tidak boleh, juga di mana dasarnya? Silakan bang. Oke bang, jadi kalau saya lihat itu hanya di ayat di 38 tadi kan. Nah, tapi Ya, di 38 kita lihat juga ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa gitu. Jadi saat perempuan itu menjamah kaki Yesus, mencium kaki Yesus, bukan berarti itu menjadi dasar untuk mengatakan bahwa itu istri Yesus gitu loh. Dan itu tidak boleh. Orang Farisi pun di situ kan udah dibilang, apakah dia ini nggak tahu? Kalau dia ini seorang nabi pasti dia tahu gitu loh. Ya, kalau itu kan mohon maaf ya kan, itu perspektifnya si Lukas. Kok bisa si Lukas tahu di dalam hati orang Yahudi berkata demikian? Nah, yang saya tanya, di dalam hukum Yahudi yang mana seorang perempuan boleh menciumi dan boleh menyentuh sekaligus mengusap kaki seorang laki-laki dewasa yang bukan mahramnya? Itu terserah nanti abang setuju atau tidak dikorelasikan dengan Yesus, saya tidak memaksa. Tetapi yang saya tanya, boleh tidak di dalam hukum Yahudi seorang perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya? Silakan. Baik, dalam hukum Yahudi memang itu tidak diperbolehkan gitu kan. Di mana dasar tidak diperbolehkannya? Ya tadi seperti yang abang bilang, karena itu bukan muhrimnya gitu. Kalau kita orang Indonesia bilangnya seperti itu kan. Nah, ya, tapi kita lihat di mana gitu. dasarnya? Di mana di dasar tidak diperbolehkannya? Kan abang sudah benar tuh, jawaban abang sudah benar loh. Tidak boleh seorang laki-laki disentuh oleh wanita dewasa. Ya kan? Benar, jawabannya sudah benar. Tapi yang saya maksud, dasarnya dari mana? Jawabannya benar, tapi dasarnya dari mana? Pijakan kebenaran yang Anda sampaikan tentang tidak bolehnya Yahudi menyentuh wanita yang bukan mahram sudah benar, sama dengan Islam. Masalahnya dasar rujukannya tahu atau tidak. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, nanti saya kasih tahu. Kalau seperti itu biasanya tercatat dalam kitab imamat ya, biasa pada umumnya gitu. Oke, bisa ditunjukkan? Abang, saya nggak bisa menuntut ya, saya nggak mau menuntut. Jadi kalau abang tahu, katakan tahu, kalau tidak, katakan tidak. Nah, ini kan saya yakin abang sangat elegan, sangat santun, tidak menghujat. Ini diskusi ya teman-teman, ini bukan kalimat pernyataan.
saya rasa Bang Wendy juga sangat santai